Suatu malam di rumah Bu Sumi, Seto adalah seorang suami Bu Sumi. Ia sedang duduk santai di ruang makan setelah pulang kerja sambil menyeruput kopi. Tiba-tiba Bu Sumi masuk dengan wajah yang kesal. Pak, aku tuh capek banget. Tiap hari cuma lihat tas selama ini. Aku maunya kamu beliin aku tas baru, biar aku nggak malu kalau ketemu sama tetangga. Mereka itu semua pada gaya. Masa aku kalah sih? Tas baru lagi? Sumi, tas apa yang kamu maksud? Bukannya tasmu itu masih bagus dan layak dipakai. Kenapa harus buru-buru ganti toh? Nih lihat sendiri ya, aku mau tas yang ini, modelnya terbaru. Semua orang di komplek ini udah pada punya. Kalau aku masih pakai tas lama, orang-orang pasti bakal ngomongin aku di belakang. Astagfirullahaladzim Bu, kamu itu sadar nggak ini harganya berapa? Tas ini harganya 5 kali lipat dari gaji sebulanku. Mana mungkin aku itu bisa belikan kamu barang semahal itu? Ya itu urusan kamu, Pak. Aku nggak peduli. Kamu harus pinjam atau apapun caranya. Yang jelas aku nggak mau kalah sama tetangga. Kalau mereka bisa beli, kenapa aku nggak bisa? Bu, kamu itu harusnya sadar diri. Tetangga kita itu orang kaya. Sedangkan aku itu cuma orang biasa yang kerjanya seadanya. Beda kemampuan, beda gaya hidup. Jangan memaksakan sesuatu yang jelas di luar jangkauan kita. Aku nggak peduli, Pak. Kalau kamu nggak bisa ngikutin, berarti kamu bukan suami yang bikin aku bangga. Aku butuh suami yang bisa nurutin keinginanku, bukan yang terus-terusan ngeluh soal uang. Cukup, Sumi. Aku tuh sudah sabar bertahun-tahun dengan sikapmu yang selalu mikirkan gengsi. Selalu membandingkan aku sama orang lain. Tapi sekarang aku tuh benar-benar nggak tahan lagi. Kalau kamu cuma lihat aku dari beberapa tebal dompetku, berarti kamu salah pilih suami, Sumi. Jadi maksud kamu apa, Pak? Kamu mau nyerah gitu aja cuma gara-gara aku minta satu tas? Kamu tega ninggalin aku? Ini bukan soal satu tas, Sumi. Ini soal sikapmu yang nggak pernah berubah. Selalu menuntut tanpa memikirkan kemampuan kita. Aku sudah nggak sanggup lagi hidup begini. Lebih baik kita itu akhiri saja. Aku mau cerai. Seto kemudian berdiri dan meninggalkan cangkir kopi di meja dan berjalan pergi meninggalkan rumah. Beberapa bulan setelah perceraian dengan Seto, Bu Sumi kini membuka lapak sederhana di dekat pasar, berjualan tempura, namun dagangannya sangat sepi. Tidak ada pembeli yang mampir. Ya ampun, udah berhari-hari aku jualan di sini, tapi pembeli nggak pernah rame. Tempuraku masih banyak, nggak laku-laku. Duh, aku jadi bingung. Apa salahku? Masa iya aku harus nurunin harga? Kalau terlalu murah, aku nggak dapat untung banyak. Ibu-ibu cantik, ayo mampir dulu. Tempuraku ini nagih loh, renyah, pakai bahan pilihan semua. Sekali coba pasti bakal ketagihan, dijamin enak. Wah, kelihatannya sih lumayan ya. Tapi coba kita lihat dulu harganya. Jangan-jangan mahal. Iya bah, sekarang penjual lain berbanyak kali. Jadi kita harus pandai-pandai pilih yang harganya wajar saja. Nih, lihat ya Bu, seporsi tempuranya cuma 15.000 loh, murah banget kan? Dengan harga segini, ibu-ibu udah bisa dapat rasa yang premium. Apa? 15.000 cuma segini porsinya? Ya ampun, di sebelah sana ada yang lebih murah, cuma setengahnya. Rasanya juga enak kok. Alamak bah, kalau porsinya segini sama harga segitu, mana bisa dibilang murah kali? Udahlah, mending kita beli sama penjual lain saja bah. Aduh ibu-ibu, jangan bandingin saya sama yang lain dong. Tempura saya ini beda kualitasnya. Lebih renyah, lebih gurih. Kalau kalian nggak coba, pasti bakalan nyesel. Ayo beli ya, sekali aja. Aku kasih bonus deh 1. Udahlah Bu, kalau kami bilang enggak ya enggak. Jangan maksa gitu. Kalau kamu terus maksa, malah bikin orang malas beli. Alamak, jualan jangan sombong kali lah. Daganganmu ini biasa saja. Tapi gaya kau macam jualan makanan mewah. Pantas saja sepi. Dua ibu-ibu itu pergi dengan wajah kesal. Dagangannya kembali sepi, tidak ada yang datang pembelinya. Pagi hari itu Bu Sumi sedang sibuk menyiapkan peralatan untuk berjualan seperti biasanya. Tiba-tiba datang seorang pegawai bank. Selamat pagi Bu Sumi, saya Yanti dari pihak bank. Saya kesini untuk menagih pembayaran cicilan pinjaman Ibu yang sudah beberapa bulan menunggak. Mohon Ibu bisa segera melunasi sesuai dengan perjanjian. Aduh Mbak Yanti, saya benar-benar minta maaf. Bukannya saya nggak mau bayar, tapi dagangan saya ini sepi banget. Tempura saya...
Tempura yang saya jual jarang ada yang beli, jadi uang pun gak ada sama sekali. Tolong kasih saya waktu ya. Bu Sumi, saya mengerti usaha ibu mungkin sedang sulit, tapi aturan bank sangat jelas. Cicilan tetap harus dibayar tepat waktu. Kalau terus menunggak, konsekuensinya bisa berat. Aduh Mbak Yanti, tolonglah, saya benar-benar kejepit. Dagang seharian pun gak laku. Jangankan buat bayar utang, buat makan aja kadang susah. Saya janji deh, kalau ada rezeki pasti saya bayar. Saya mengerti keadaan ibu, tapi saya juga punya aturan yang harus saya ikuti. Begini saja, saya kasih waktu 1 minggu, dalam 7 hari ke depan ibu harus membayar setidaknya setengah dari total hutang. Kalau tidak, bank akan menyita jaminan sertifikat tanah yang ibu serahkan dulu. Setengahnya dalam 1 minggu? Itu jumlah yang gede banget, Mbak. Tolong kasih saya tenggat lebih lama deh, saya mohon. Kalau sampai sertifikat tanah ini disita, saya habis, Mbak. Saya sudah mutlak Bu memberikan waktu 1 minggu. Itu kesempatan terakhir dari bank. Jadi manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jika ibu tidak sanggup, kami tidak akan segan untuk berbuat apa saja terhadap ibu. Yanti melangkah pergi meninggalkan halaman rumah Bu Sumi. Malam hari Bu Sumi memberanikan diri datang ke rumah Juragan Gugun untuk meminjam uang. Assalamualaikum Juragan, Bu Siti. Maaf mengganggu malam-malam begini. Saya sebenarnya datang ke sini mau minta tolong. Keadaan saya lagi benar-benar terjepit. Saya udah bisa tebak maksud kedatangan kamu, Sumi. Kamu pasti mau minjem uang kan? Maaf aja ya, tapi saya nggak mau kasih kamu. Saya tahu sifat kamu yang boros dan suka poya-poya. Bahkan suami kamu aja tega ninggalin kamu. Bu Siti, saya tahu selama ini saya mungkin kelihatan salah, tapi kali ini beda Bu. Saya benar-benar butuh uang untuk membangun usaha tempura saya. Kalau usaha ini jalan, saya janji bisa bayar hutang dan balikin uangnya yang saya pinjam, Bu. Masalah kamu itu sudah aku dengar. Banyak cerita tentang kamu. Orang-orang bilang kamu itu lebih mementingkan gengsi daripada memikirkan realitas. Jadi wajar kalau kami itu ragu. Bagaimana kalau ternyata kami itu gagal lagi? Uang kami bisa hilang begitu saja. Betul itu, jangan harap kami percaya gitu aja. Kata-kata kamu itu kedengeran manis, tapi buktinya usaha kamu aja sampai sekarang sepi. Kami nggak mau ikut-ikutan rugi. Saya mohon sekali Juragan, Bu Siti, saya nggak punya pilihan lain. Kalau saya nggak segera dapat uang, sertifikat tanah saya bisa disita bank. Tolong kasih saya kali ini ya. Maaf Sumi, kami tidak bisa membantu. Lebih baik kamu itu cari cara lain saja. Semoga kamu itu bisa kuat menghadapi masalahmu itu ya. Baiklah, kalau emang begitu saya pamit. Makasih udah mau dengerin. Bu Sumi keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, kembali ke rumahnya tanpa membawa apa-apa. Malam yang sama di dekat desa, Pak RT dan Udin sedang duduk sambil minum teh panas. Pak RT, belakangan ini koronda jadi makin sering ya. Rasanya itu hampir tiap malam saya lihat Bapak selalu nongkrong di pos ronda. Iya Din, soalnya akhir-akhir ini banyak orang yang datang ke gunung di desa sebelah. Katanya mereka itu pergi ke dukun buat melakukan pesugihan. Makanya kami itu harus sering-sering jaga. Takut ada hal-hal yang tidak beres. Apalagi kalau sampai ke bawah tumbal. Pesugihan Pak, waduh jadi merinding dengarnya. Benar-benar masih ada orang yang rela menyerahkan apa saja demi kaya mendadak ya Pak. Itu Din. Dan biasanya kalau ada orang pesugihan desa ini bisa kena imbasnya. Makanya kita itu harus waspada. Jangan sampai warga kita itu jadi korban. Bu Sumi, malam-malam begini jalan sendirian dari mana? Kok sendirian saja? Saya baru pulang dari rumah Juragan Pak RT. Tadi saya coba minjem uang buat usaha, tapi sayangnya nggak dikasih. Ya udah, saya pulang aja. Oh begitu, memang lagi susah ya Bu. Semoga Ibu dapat jalan keluar secepatnya. Tapi kenapa saya lihat bapak-bapak sering ronda akhir-akhir ini? Apa ada masalah di kampung ini Pak? Jadi begini Bu Sumi, akhir-akhir ini banyak orang itu keluar melintas lewat desa kita ini. Katanya mau ke gunung untuk pesugihan. Nah kita khawatir kalau mereka itu membawa sesuatu yang bisa merugikan warga. Biasanya pesugihan itu suka minta tumbal. Jadi kita itu jaga kampung supaya aman. Oh begitu ya Pak. Semoga kampung ini tetap aman deh. Kalau gitu saya pulang dulu ya Pak RT, Pak Udin. Terima kasih udah jaga kampung. Iya Bu Sumi, hati-hati di jalan ya. Semoga Ibu tabah menghadapi cobaan ini. Bu Sumi melangkah pergi menuju rumahnya.
Keesokan harinya Bu Sumi kembali menata dagangan tempuranya di dekat pasar. Namun seperti biasa tidak ada pembeli yang datang. Aduh, sepi banget lagi, sepi terus. Tempura ini gak laku-laku. Padahal aku udah capek-capek bangun pagi nyiapin bahan goreng sambil berminyak. Duh, kenapa sih nasibku jadi kayak gini? Tiba-tiba datanglah Seto, mantan suami Bu Sumi. Wah, ternyata bener ya. Jadi ini kerjaanmu sekarang, Sumi. Jualan tempura di pinggir jalan. Dulu kamu itu meremehkan aku, mintanya tas mewah. Sekarang malah begini jadinya. Sudahlah Pak, gak usah terlalu keras. Kasihan juga dia, mungkin emang udah jalannya begini. Kasihan. Dulu dia itu nggak pernah kasihan sama aku. Dia cuma taunya nuntut ini itu. Sekarang lihat siapa yang hidup bahagia, siapa yang jatuh sengsara. Seto, jangan kira aku diem karena aku rela dihina. Aku emang jatuh, tapi jangan anggap aku nggak bisa bangkit. Kamu jangan sombong dulu, roda hidup itu berputar. Ah, sudahlah, Sumi. Aku itu sekarang punya istri yang tahu caranya menghargai suami, bukan istri yang cuma bisa nuntut barang mahal biar bisa pamer ke tetangga. Mari sayang, kita pergi. Nggak ada gunanya lama-lama di sini. Seto dan istrinya meninggalkan lapak dagangan dengan langkah yang angkuh. Bu Sumi hanya bisa terdiam, menahan amarah dan rasa sakit hati. Dasar Seto sombong, berani-beraninya dia ngehina aku di depan umum. Aku nggak bisa terus begini. Aku harus buktiin kalau aku bisa lebih dari mereka. Aku nggak peduli caranya apapun. Bu Sumi teringat obrolan Pak RT dan juga Udin tentang pesugihan malam sebelumnya. Kalau emang pesugihan itu bisa bikin hidup berubah, maka malam ini juga aku bakalan lakuin. Aku bakalan pergi ke gunung itu dan aku bakalan dapetin kekayaan dengan caraku sendiri. Malam harinya Bu Sumi dengan langkah pelan menuju rumah seorang dukun yang dibicarakan oleh Pak RT. Selamat malam Bu Sumi, aku sudah tahu niatmu datang ke sini. Kamu ingin pesugihan agar daganganmu itu bisa laris dan hidupmu itu bisa kembali berjaya, benar begitu? Iya, aku udah kehabisan jalan, daganganku sepi, hutangku numpuk. Bahkan mantan suamiku udah ngehina aku. Aku nggak mau terus hidup kayak gini. Tolong aku, Guru. Om Swaha, jagat sakral, buka pintu gaib, hadirkan jalan bagi yang mencari, terima pesugihan yang diminta. Tiba-tiba dalam sekejap Bu Sumi dan sang dukun berpindah tempat. Kini mereka berdiri tepat di atas sebuah tebing tinggi. Astagfirullah, ini di mana? Kenapa ini di sini? Tenanglah Bu Sumi, tebing ini sebenarnya ada di belakang pasar tempatmu berjualan. Tapi malam ini ia terhubung dengan alam gaib. Mulai sekarang, setiap kali kamu ingin hartamu berlipat, kamu harus memberikan persembahan untuk Ratu Lautan di bawah sana. Persembahan kayak apa yang harus aku kasih? Aku takut salah, Mbah. Dukun kembali merapalkan mantra. Tiba-tiba muncul sebakul ikan segar di depan mereka. Persembahanmu sederhana, lemparkan bakul ikan ini ke laut, tanda kesetiaanmu. Ayo, lakukan sekarang juga. Bu Sumi bergetar, tapi ia mengangkat bakul ikan itu dan melemparkannya ke laut. Tak lama kemudian di hadapan Bu Sumi muncullah sebuah bakul, tapi isinya ikan busuk, berbau sangat menyengat. Duh, ya ampun, kenapa sekarang jadi ikan busuk sih? Apa maksud semua ini, Guru? Itulah hasil persembahanmu. Ikan busuk ini adalah berkah sekaligus ujian. Mulai sekarang ikan busuk inilah yang harus kamu gunakan untuk membuat tempura. Jika kamu menuruti tempuramu akan laris manis. Pembeli akan berbondong-bondong datang. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu. Satu orang pun yang tahu asal-usul pesugihanmu ini. Itu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Tapi ini kan ikan busuk. Mana mungkin aku pakai untuk masak. Kalau orang tahu, aku bisa dipermalukan. Kamu sudah datang padaku. Itu artinya kamu itu sudah siap dengan konsekuensinya. Jika kamu itu menolak, maka semua usahamu akan tetap hancur. Ya udah deh, kalau ini satu-satunya jalan, aku bakalan terima. Aku bakalan pakai ikan busuk ini buat tempuraku. Ingat, pantanganmu Sumi, jangan sampai ada orang yang tahu. Keesokan harinya Bu Sumi membuka lapak tempuranya seperti biasa. Tapi kali ini sesuatu yang berbeda. Dari pagi, beberapa pembeli berdatangan. Waduh Bu, tempuranya harum banget ya. Dari jauh saya beli seporsi ya. Soalnya katanya di sini rasanya beda ya. Iya Bu, saya juga pengen beli atuh ah. Tambahin sambelnya yang banyak ya. Soalnya katanya teh bikin nagih.
Ya ampun, akhirnya daganganku laku juga. Tempuraku habis semua, bahkan masih ada yang nanya. Ternyata benar ya kata dukun itu. Bu Sumi melayani dengan cepat, wajahnya sumringah. Pembeli terus berdatangan, antri panjang, tempuranya habis tak tersisa. Malam itu Pak RT dan Udin kembali ronda di pos jaga desa seperti biasanya. Hari ini desa kita agak tenang ya. Cuma saya heran kalau tiba-tiba dagangan Bu Sumi itu jadi laku keras, padahal sebelumnya itu sepi banget. Iya Din, saya juga dengar kabar begitu. Katanya tiap hari lapaknya itu ramai para pembeli. Kalau memang benar begitu, ya kita patut senang lah Din. Setidaknya ada warga yang bisa bangkit lagi. Saat mereka sedang asik ngobrol, Bu Sumi lewat sambil membawa sebakul ikan segar. Bu Sumi, malam-malam begini kok bawa ikan banyak. Mau gimana Bu? Oh ini Pak RT, saya mau ke pasar. Ada kenalan saya yang bisa bantu jualan ikan malam-malam begini. Soalnya kalau siang saya sibuk jualan, jadi saya urusnya malam. Tapi setahu saya Bu, di pasar itu nggak ada orang jual ikan tengah malam. Paling pagi lah, sekali baru ada. Apa betul ada kenalan ibu yang bisa begitu? Iya betul Din, saya emang punya kenalan khusus. Jadi kalau butuh saya bisa beli kapan aja. Kalau siang kan saya repot, makanya saya pilih malam. Udah, kalian gak usah khawatir. Sudahlah kalau begitu, saya ikut senang Bu. Karena dagangan ibu itu sekarang laku keras. Semoga terus maju ya, biar bisa jadi contoh buat warga yang lainnya. Makasih ya Pak RT, Udin, saya juga senang. Akhirnya dagangan saya nggak sia-sia. Doain aja ya, semoga lancar terus. Bu Sumi kemudian melanjutkan langkahnya. Malam yang sunyi, Bu Sumi sendirian berdiri di tebing tempat. Ia melakukan pesugihan. Ia membawa sebuah bakul penuh ikan segar untuk persembahan. Semoga aja malam ini lancar. Aku harus lakuin ini lagi supaya daganganku tetap laris. Kalau gagal, aku bisa habis. Dengan ragu, Bu Sumi mengangkat bakul ikan itu setinggi-tingginya. Kemudian melemparkannya ke laut dan dari dalam lautan muncul sesosok perempuan berwajah anggun namun sangat misterius. Iya Tuhan, itu siapa? Kemarin waktu sama dukun sosok ini nggak pernah muncul. Kenapa sekarang ada? Jangan takut manusia. Akulah Ratu Laut, penguasa persembahan yang kamu berikan. Kamu sudah menepati janjimu. Karena itu aku akan hadir di hadapanmu. Ampun Ratu, saya nggak tahu kalau akan bertemu langsung. Saya hanya ingin dagangan saya tetap laris. Mohon jangan celakai saya Ratu. Ratu Laut tersenyum samar. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah bakul baru di hadapan Bu Sumi berisi ikan busuk yang berbau sangat menyengat. Ambillah bakul ini dan gunakan ikan-ikan busuk ini untuk membuat tempuramu. Itulah berkah yang kamu terima dari lautan. Ingat, jangan pernah langgar pantangan yang sudah ditetapkan. Syukurlah, ternyata hanya itu. Baiklah Ratu, aku bakalan gunain ini. Demi daganganku, aku harus kuat. Dua bulan kemudian usaha Bu Sumi semakin sukses. Masya Allah Bu Sumi, saya benar-benar kagum sama ibu. Setelah ditinggal suami, ibu masih bisa bangkit dan sekarang malah jadi orang sukses. Saya salut banget deh. Terima kasih Bu, semua ini berkat kerja keras dan doa aja. Kalau kita sungguh-sungguh pasti ada jalan. Iya Bu, yang bikin saya tambah salut meskipun ibu udah kaya dan punya rumah mewah, tapi ibu masih mau kerja di warung, nggak nyerahin semuanya ke karyawan. Bener-bener luar biasa pisan. Oh, saya hanya ingin tetap sederhana Bu. Lagi pula saya senang kalau bisa melayani langsung pembeli. Rasanya lebih dekat dengan orang-orang. Semoga rezeki ibu makin berkah ya Bu Sumi. Mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk perempuan lain yang pernah jatuh, bahwa masih bisa bangkit lagi. Malam itu Pak RT dan Udin kembali duduk di sebuah pos ronda. Malam ini kayaknya jadi malam terakhir kita itu ronda rutin. Soalnya sekarang desa itu sudah aman. Orang-orang yang dulu sering ke gunung buat pesugihan juga sudah jarang kelihatan. Alhamdulillah kalau begitu Pak, saya tuh senang dengarnya. Jadi kita itu bisa istirahat lebih banyak di rumah. Capek juga tiap malam begini. Bu Sumi, malam-malam begini masih repot bawa-bawa ikan banyak. Mau ke pasar lagi ya? Iya Pak RT, seperti biasa saya mau ke pasar urus stok ikan buat dagang besok. Kalau siang kan sibuk di warung.
Udin dan Pak RT mengangguk maklum. Mereka sudah terbiasa melihat Bu Sumi pergi setiap malam jadi tidak curiga lagi. Saya sebenarnya heran, Bu Sumi bisa jadi kaya raya dalam waktu sekali. Dulu dagangannya sepi, sekarang punya rumah mewah. Gimana ya caranya? Mungkin memang rezekinya begitu, Din. Tapi ngomong-ngomong, saya jadi kepikiran. Kata Bu Sumi punya kenalan penjual ikan di malam hari. Saya itu penasaran juga soalnya. Saya ada rencana mau buka usaha bakso ikan. Wah, bagus itu Pak. Kalau begitu ayo kita susul Bu Sumi ke pasar. Sekalian lihat apakah benar ada penjual ikan malam-malam begini. Ya sudahlah, ayo. Mumpung masih tidak terlalu malam. Mereka berdua pun bergegas meninggalkan pos ronda, berjalan cepat menyusul arah ke Bu Sumi menuju pasar. 2 jam kemudian. Din, lihat itu. Bu Sumi bukannya ke pasar, tapi malah ke tebing ini. Apa-apaan coba? Kok jual beli ikan di tempat seperti ini? Ya Pak, aneh banget ya. Masa iya ada pedagang ikan di pinggir tebing? Kita lihat dulu dari jauh aja ya Pak ya. Jangan sampai ketahuan. Bu Sumi melakukan ritual seperti biasanya. Tiba-tiba muncullah sosok Ratu Laut. Pak RT dan Udin terkejut melihat pemandangan tersebut. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Din? Jangan bilang yang kita lihat ini benar-benar Ratu Laut seperti cerita orang-orang. Gila Pak, ternyata benar-benar selama ini Bu Sumi itu bukan beli ikan, tapi melakukan ritual pesugihan. Saya tuh gak percaya kita itu benar-benar melihat ini. Sumi, kamu kembali menepati persembahanmu. Bagus sekali. Dengan ini daganganmu akan tetap laris. Apa yang kamu inginkan akan terus terpenuhi. Terima kasih Ratu. Saya hanya ingin usaha saya terus ramai, biar saya tidak lagi dipandang rendah. Tolong jangan biarkan saya jatuh miskin lagi. Pak RT dan Udin tidak tahan lagi. Mereka keluar dari persembunyian berdiri tegak dengan wajah yang marah. Sumi, jadi ini rahasiamu selama ini. Kamu itu sudah memperdaya warga dengan daganganmu yang laris. Padahal semua itu hasil pesugihan. Malu kamu Sumi. Betul, saya itu kira ibu itu benar-benar bangkit karena kerja keras. Ternyata semua ini cuma hasil perjanjian dengan makhluk gaib. Apa nggak takut dosa? Pak RT, Udin, tolong jangan salah paham. Saya ngelakuin ini karena terpaksa. Kalau enggak, saya udah habis dimakan utang. Saya cuma mau bertahan hidup. Terpaksa atau tidak, ini tetap salah Sumi. Kamu itu menipu semua orang, daganganmu itu najis. Bikin warga jadi makan hasil pesugihan. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya, kita harus kasih tahu para warga nih. Semua harus tahu siapa Bu Sumi sebenarnya. Sumi, kamu sudah melanggar pantangan. Kamu membiarkan manusia lain mengetahui perjanjian kita. Aku tidak akan mengampunimu lagi. Jangan Ratu, ampuni saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau mereka ngikutin saya. Tolong jangan hukum saya, Ratu. Terlambat, kamu sudah berkhianat. Dengan ini aku mengutukmu, Sumi. Kamu tidak akan lagi menjadi manusia. Kamu akan menjadi makhluk laut untuk selamanya. Bu Sumi panik mundur ke belakang lalu tanpa sengaja kakinya terpleset ke tanah licin. Ia menjerit kencang saat jatuh ke laut. Pak RT dan Udin berlari ke tepi tebing, tapi mereka hanya bisa melihat Bu Sumi ditelan ombak. Tak lama kemudian sesuatu muncul ke permukaan laut. Awalnya samar, kemudian terlihat jelas tubuh besar dengan wajah yang mirip Bu Sumi. Ya ampun Pak, itu Bu Sumi. Dia jadi makhluk aneh itu. Rupanya kutukan itu nyata. Lihatlah Din, Bu Sumi sekarang jadi dugong. Inilah balasan buat orang yang main-main dengan pesugihan. Enggak, jangan tinggalin aku. Tolong aku. Aku nggak mau jadi kayak gini. Aduh Bu Sumi, kasihan ya. Tapi mau bagaimana lagi, sudah terkutuk. Ya jadi begitulah nasibmu. Ayo Din, kita tinggalkan saja, biar laut yang jadi rumah barunya sekarang. Mereka berdua berbalik meninggalkan tebing, masih tertawa kecil. Sementara Bu Sumi sudah menjadi dugong terus menangis terombang-ambing oleh ombak lautan.